Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zakia, NPM 22130026. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Layanan Bimbingan Klasikal berbasis film karya Menpar terhadap kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar. Latar belakangnya, jadi setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda seperti virtual, auditory, reading, dan kinestik. Namun banyak siswa yang belum menyadari perbedaan ini, sehingga menimbulkan kesulitan belajar, kurangnya motivasi, dan konflik dalam kerja kelompok. Layanan bimbingan klasikal dapat menjadi sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran tersebut dengan media film yang menyentuh secara emosional seperti karya Menpar. Siswa dapat belajar melalui pengamatan dan refleksi, sehingga mereka lebih memahami dan menghargai keberagaman gaya belajar. Selanjutnya, fenomena di sekolah, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi karena gaya belajar mereka tidak sesuai dengan metode yang digunakan oleh guru. Seringkali siswa merasa tidak mampu, padahal mereka hanya belum menemukan cara belajar yang paling cocok bagi mereka. Dalam situasi belajar kelompok, perbedaan gaya belajar juga seringkali menjadi memicu konflik karena kurangnya pemahaman dan toleransi antar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan keberagaman gaya belajar masih sangat rendah di kalangan siswa. Selanjutnya, rumusan masalahnya, apakah layanan bimbingan klasikal berbasis film karya Menpar berpengaruh terhadap kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar? Untuk tujuan penelitiannya, pengaruh layanan bimbingan klasikal berbasis film terhadap kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar. Manfaat penelitian, secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan layanan BK yang berbasis media kreatif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Secara praktis bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan sikap menghargai perbedaan gaya belajar. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menunjukkan dalam memilih media yang efektif untuk layanan klasikal. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan pendidikan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perbedaan siswa. Kajian teorinya, setiap individu memiliki cara berbeda dalam belajar. Fleming dan Mills 1992 memperkenalkan model FAMK yang menjadi gaya belajar menjadi 4 tipe, yaitu visual, auditory, reading, dan kinestik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu metode belajar yang cocok untuk semua siswa, sehingga penting untuk memahami dan menghargai keragaman tersebut. Albert Bandura 1977 melalui teori pembelajaran sosialnya menyatakan bahwa individu belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Proses belajar ini terjadi dalam 4 tahap, yaitu perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Media seperti film dapat menjadi sarana efektif dalam proses ini karena memadukan unsur visual dan emosional, sehingga
peningkatan kesadaran siswa terhadap keberagaman gaya belajar berbasis FIARK. Hipotesis penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh layanan nilai klasikal terhadap berbasis film manajemen terhadap kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar. Hipotesis alternatifnya, terdapat pengaruh layanan bimbingan klasikal berbasis film manajemen terhadap kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif eksperimen semu, kuasi eksperimen dengan desain one group post-test, pre-test, post-test untuk melihat perubahan sebelum dan sesudah perilaku. Definisi operasionalnya, variabel independennya yaitu layanan bimbingan klasikal berbasis film, yaitu kegiatan bimbingan dalam kelas yang menggunakan film sebagai alat bantu menyampaikan pesan. Variabel independennya kesadaran siswa tentang keberagaman gaya belajar, yaitu kemampuan mengenali, memahami, dan menghargai perbedaan gaya belajar. Populasi dan sampel. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh kelas 10 di MA Muhammadiyah di Kota Metro. Untuk sampelnya diambil menggunakan teknik posesif sampling dengan memilih salah satu kelas berdasarkan rekomendasi guru BK dan kesediaan siswa untuk mengikuti seluruh layanan. Jumlah sampel diperkirakan 25 sampai 30 siswa dalam satu kelas. Teknik yang digunakan yaitu teknik sampling menggunakan persuasif sampling, mempertimbangkan kelas yang siap menerima layanan dan memperoleh dukungan penuh dari pihak sekolah. Dan pengumpulan data, teknik utama yang digunakan adalah penyebaran angket skala Likert baik sebelum maupun sesudah perlakuan. Angket ini terdiri dari pernyataan positif dan negatif sesuai dengan indikator pada masing-masing variabel. Selain itu, observasi dan dapat digunakan untuk melengkapi data pada saat layanan berlangsung. Sini ada sisi instrumennya, subvariabel yang saya ambil dari tempatnya Albert Bandura, yaitu subvariabelnya diantaranya perhatian, pengingat, terus reproduction atau meniru, motivasi. Nah, untuk indikatornya fokus terhadap adegan penting, terus mengidentifikasi perbedaan gaya belajar dalam film, terus ada menyebutkan kembali isi film, menyimpan pesan utama film tentang gaya belajar, menjadikan kembali nilai dari tokoh, terus mencoba sikap yang diteladani dalam diskusi atau tugas, menyatakan keinginan berubah, antusias mengikuti bimbingan selanjutnya. Terus ada subvariabelnya mengenali gaya belajar diri sendiri. FIARK mengedepankan bahwa individu harus mengetahui gaya belajar sendiri agar dapat belajar lebih efektif. Mengenali gaya belajar orang lain juga digunakan dalam pendidikan untuk membantu guru dan siswa mengenali perbedaan gaya belajar di online di kelas, memahami ciri-ciri tiap gaya belajar. Terus ada menghargai keberagaman gaya belajar dalam menerapkan strategi belajar yang sesuai dengan keberagaman gaya belajar. Terus untuk indikatornya, mengidentifikasi gaya belajar pribadi yang dominan, menjelaskan cara belajar yang efektif bagi dirinya, terus mengamati gaya belajar teman yang berbeda-beda, menyebutkan perbedaan gaya belajar orang lain dibanding dirinya, menyebutkan karakteristik utama gaya belajar, visual, auditory, dan kinestik, mengetahui contoh strategi belajar masing-masing gaya, bersikap positif terhadap teman yang gaya belajar berbeda, menghindari sikap memaksa satu cara belajar pada orang lain, menyesuaikan pendekatan belajar saat bekerja
Dengan